Polda NTT membentuk tim terpadu untuk mengungkap penemuan 2 mayat tanpa identitas di Kota Kupang. Erikos Immanuel Rede terpilih jadi Wakil Bupati Ende dalam pemungutan suara di DPRD setempat. Pemerintah kembali memperpanjang penerapan level 2 PPKM di Kota Kupang. Halo, selamat malam saudara. Kompas Flobamora kembali hadir menemani ruang informasi saudara. Selain 3 informasi tadi, berbagai berita aktual akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Valentiara, inilah Kompas Flobamora selengkapnya. Kita ke berita pertama. Saudara, guna mengungkap identitas serta pelaku pembuangan jenazah ibu dan anak di Kota Kupang, Polda NTT membentuk tim terpadu. Pihak Polda Nusa Tenggara Timur terus berupaya menyelidiki penemuan jenazah ibu dan anak di lokasi proyek spam Kalidendeng di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Tim terpadu yang telah dibentuk belum lama ini bertugas untuk menyelidiki dan mengungkap identitas kedua mayat serta pelaku yang diduga membuang kedua mayat di lokasi proyek tersebut. Tim terpadu yang dibentuk ini selain berasal dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, juga dari Polres Kupang Kota. Begini, itu sudah dilakukan penyelidikan dan saya dengan tim terpadu kemarin saya sudah bentuk di Krim dan dari Polres nanti. Saya kira ini menjadi suatu hal yang juga perlu kita ungkap, paling tidak nanti dengan penyelidikan yang terpadu, pengumpulan bukti-bukti yang ada, dan ya mudah-mudahan tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti kalau memang itu kejahatan pasti akan kita ungkap, tinggal bagaimana kita menindaklanjutinya dengan sungguh-sungguh dan dengan scientific investigation. Yang penting itu. Saya kira itu saja ya. Baik, makasih. Sebelumnya, 2 jenazah tanpa identitas berjenis kelamin perempuan dengan umur kisaran 30-an tahun dan laki-laki sekitar 1 tahun ditemukan terbungkus dalam kantong plastik oleh pekerja spam Kalidendeng. Kedua jenazah hingga kini masih disimpan di ruang pemulazaran Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, oknum guru yang diduga menganiaya murid SMP di Kabupaten Alor hingga tewas dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3,6 tahun penjara. Penyidik Polres Alor telah mendalami kasus tewasnya MM, seorang murid SMP negeri di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor yang diduga dianiaya oknum guru hanya gara-gara tidak mengerjakan tugas sekolah. Selain ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Mapolres Alor, oknum guru tersebut dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 80 Ayat 1 dan Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 3,6 tahun penjara. Dalam jeratan hukuman ini, penyidik kepolisian memasukkan lex spesialis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun ancaman hukuman di bawah 5 tahun, namun tersangka dapat ditahan. Penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru kepada murid di Kabupaten Alor saat ini untuk tersangka sudah dilakukan penahanan, sehingga saat ini tersangka sudah dalam tahanan Polres Alor. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 80 ayat 1 untuk pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak